majelisnya. Tapi nggak pernah marah, ya Allah ceramahnya begitu-begitu. Ahmadiyah dibiarkan, Syiah dibiarkan. Nah itu kita kembali masalah tadi ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani begitu. Terus beliau berkata begini, bi annahum balaghu bi huduwihim, karena mereka itu berlebihan memuja imam-imam mereka. Makanya saya laknat, kata Syekh Abdul Jailani. Kenapa? Berlebihan. Imamnya dikatakan lebih afdal daripada Nabi. Imamnya dikatakan maksum, nggak bisa kena dosa. Mereka mengatakan Al-Quran itu telah berubah. Al-Quran itu ada yang kurang. Makanya saya laknat, kata Syekh Abdul Jailani. Wa tarakul Islam wa farakul iman. Mereka itu meninggalkan agama Islam dan sudah tidak beriman lagi. Artinya Syiah Islam atau kafir? Kalau mengkafirkan orang kafir nggak apa-apa ya. Tapi kalau orang yang Islam dikafirkan jangan. Sudah cukup. Sekarang kita sudah jelas ya fatwa-fatwanya ya. Sorry agak lama. 10 menit lagi ya. Ini penghinaan. Saya mau menyampaikan penghinaan orang Syiah terhadap sahabat Nabi. Jadi supaya saya jangan dikira hanya membawa isu. Jangan dikira saya hanya provokasi. Tidak. Ini ada bukti. Bagaimana sih orang Syiah menghina Nabi Muhammad? Ini penghinaannya ya. Qala Umdatul Muhaqqiqin Muhammad At-Tusirkani Al-Qadami. Ini ulamanya Syiah ya. Bagaimana berkata? I'lam anna ashrafal waqt wa alyatul waqt bis-sabbi wal la'ni ala ashabi Rasulillah antal anhum wa anta fi halati qada'i hajatik. Taqulu inda khurujil huruf wa inda itlaqi hurufik Allahumma al'an Umar ibn al-Khattab wa Abu Bakar wa Utsman wa Muawiyah wal'an Aisyah wa Hafsah wa Hindud wa Ummul Hakam wal'an man ahabbahum ila yaumil qiyamah. Ini ya fatwa ulama Syiah ya. Ketahuilah waktu yang paling tepat, waktu paling mulia untuk melaknat sahabat Nabi adalah tatkala kamu membuang kotoranmu, tatkala kamu membuang hajatmu, tatkala kamu di atas WC, itu adalah waktu yang paling tepat untuk menghina sahabat Nabi. Maka kata ulama Syiah ini, katakanlah ketika kotoranmu keluar, ya Allah, saya mau bawa ini aja gak enak. Ini kok tega, kok berani. Waktu yang paling tepat adalah tatkala kamu buang kotoran, kamu di atas WC, tatkala kotoranmu keluar, katakanlah, ya Allah, laknatlah Umar bin Khattab. Sambil buang hajat, ya Allah. Ini penghinaan mereka. Makanya saya beli judul tema malam ini, judulnya begini. Kenapa kita Ahlus Sunnah di Bangil kok benci sama Syiah? Ini alasannya. Ini sebabnya. Jangan disalahkan. Siapapun jangan menyalahkan. Kenapa kita benci dengan Syiah? Karena ini. Karena mereka menghina para pemimpin kami, para pahlawan kami. Tatkala keluar kotoranmu, katakanlah, ya Allah, laknatlah Umar bin Khattab, laknatlah Abu Bakar, Utsman, Muawiyah, dan laknatlah Aisyah. Ya Allah, istri Nabi dibikin mainan sama mereka. Dan laknatlah orang-orang yang cinta terhadap mereka sampai hari kiamat. Itu begitu penghinaannya ya. Dari Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah.
Itu bukti dari kitab ya. Kitabnya ada namanya kitab Ali Al-Akbar. Halaman berapa? Enggak tahu. Sekarang saya mau bukti secara jelas ya. Ini rekaman langsung, bukti langsung bagaimana penghinaan Syiah terhadap para sahabat Nabi. Kalau kamu dengar ini, hatimu tidak tergerak, hatimu tidak sakit, tidak tergerak untuk membasmi aliran Syiah, berarti kamu tidak saya anggap sebagai orang beriman. Percuma kamu pakai peci, percuma kamu sholat. Kenapa ada orang yang menghina istri Nabimu, tapi kamu biarkan berkeliaran? Ini buktinya ya. Ini. Saya ulangi biar jelas lagi ya. أهل البيت سيدة نساء أهل النار المدانة من فوق 7 سماوات عائشة الحميراء بنت أبي لعنة الله عليها. يصعب علينا وعلى كل شخص أن يعدد جرائم. Artinya begini, saya artikan ya. Ini Syekh Yasir Habib ini ulama Syiah mengadakan acara besar-besaran perayaan atas wafatnya Aisyah. Perayaan bukan memperingati terus dibacakan doa, tidak, merayakan bersenang-senang. Saya senang karena Aisyah sudah meninggal dunia, kata dia. Mengadakan perayaan yang besar. Artinya begini, terus dia ceramah. Saya berdiri di sini, kata dia, mengadakan acara yang besar, acara yang mulia, yaitu mengingat hancurnya Aisyah, ya Allah. Dan dia juga menyebut Sayyidatu Ahlin Nar. Aisyah itu adalah pemimpin perempuan di neraka. Sayyidatu Ahlin Nar, pemimpin perempuan di neraka adalah Aisyah, kata dia. Sehingga dia berkata, saya nggak bisa. Saya kesulitan mau menghitung kejelekan Sayyidatuna Aisyah. Saya kesulitan kerepotan mau menghitung kejelekan Aisyah. Saya juga kerepotan mau menghitung kejelekan orang yang menjijikkan ini, kata dia. Ya Allah, Sayyidatuna Aisyah dikatakan menjijikkan dan begini pemimpin perempuan di neraka, ya Allah. Ini kita mau diam? Ini kita suruh diam? Kita suruh diam, kita suruh sabar. Istri Nabi kita dihina, ibu kita dihina. Sayyidatuna Aisyah, tiada lain adalah ibu kita. Wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kita. Dihina seperti ini. Ada yang lebih seru lagi ini, lebih kejam lagi ini. يأكلون الجيف. نعرف من هذا الآن أن عائشة والله أقسم بذلك عائشة الآن في النار تأكل الجيف الآن، والله يحاسبني على هذا المثل. وإلا عليكم يا أيها المخالفون أن تكذبوا بصحابه. أثبتم أن عائشة كانت تغتاب، والمغتاب آكل للحم أخيه، والآكل للحم أخيه الله عز وجل في النار بناء على رواياتكم وحديثكم الله يجعله في النار يأكل الجيف. إذا عائشة اليوم في النار تأكل الجيف. هكذا يثبت أن عائشة في النار ولا تأكل الجيف فقط.
في النار معلقة من رجليها بالمقلوب الآن عائشة، ولا تأكل فقط الجيف وإنما تأكل لحم جسدها، هي تأكل لحم جسدها. هذا ينقلنا. Ini ya, cukup ya. Saya mau mengartikan, ini terakhir saya artikan ya. Isbir ya. Katanya dia, saya berani bersumpah bahwa Aisyah sekarang ini ada di neraka. Kata ulama Syiah. Dan bukan hanya masuk neraka saja, Aisyah memakan bangkai di neraka. Dan tidak memakan bangkai saja, memakan dirinya sendiri. Dan dia digantung di neraka. Ya Allah, saya gak tega ngomongin, tapi bagaimana saya harus menyampaikan? Ini loh Syiah, ini Syiah, inilah pejabat Syiah. Kalau Syiah gak diusir dari Bangil, gak diusir dari Bangil, saya gak tanggung jawab lagi. Pasti akan ada kekacauan, pasti akan ada kerusuhan. Kenapa? Karena mereka, anak-anak Aisyah, umat-umat Nabi Muhammad pasti tidak akan terima istri Nabinya dihina. Oleh karena itu, terakhir saya mengharap kepada para umara, para amarat kepemerintahan untuk membantu kita bagaimana caranya supaya Syiah ini seperti Ahmadiyah. Ahmadiyah kan di Jawa Timur sudah dibekukan. Saya nggak minta Syiah dibekukan. Karena apa? Nanti kalau dibekukan, nanti pasti akan cair. Kalau es batu kan kalau dibekukan, lama-lama cair. Jadi saya nggak mau Syiah itu dibekukan. Tapi saya minta, dan masyarakat Bangil meminta, supaya Syiah keluar dari Bangil. Pergi dari Bangil. Kami tidak rela orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, menghina sahabat Nabi Muhammad, hidup di Bangil. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan najisnya akidah Syiah ini bisa keluar daripada kota kita ini. Mudah-mudahan para pemuda ini dijadikan pemuda-pemuda pembela Nabi Muhammad, pemuda-pemuda pecinta Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah isma' du'ana ya Allah. Allahumma ahlikil kafarah. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir. Wal mubtadi'ah ya Allah, dan hancurkanlah aliran-aliran sesat. Wasyi'atan, dan khususnya Syiah ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Jika Engkau tidak memberi taubat kepada mereka, maka cabutlah nyawa mereka ya Allah. Dan lindungilah kami daripada musuh-musuh kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.